Ya, kita lanjutkan kembali dua sesi. Tadi kalau Bung Hensat bilang kan tidak ada melanggar hukum nih ketika Kaisang mengikuti langkah kakak-kakaknya Gibran dan juga Bobi yang maju sebagai kepala daerah. Tapi pertanyaannya patut atau tidak? Nah, saya akan coba tanyakan ke Mbak Lely. Ini jadi patut nggak atau nggak menurut Anda, Mbak Lely? Ya, pertama sebenarnya waktu Gibran mencalonkan diri jadi wali kota Solo, itu saya menulis di sebuah koran nasional dan dimuat. Judulnya Gibran dalam Pusaran Politik Dinasti. Saya mencoba mencari berbagai teori yang bisa menjelaskan supaya semuanya dapat gitu loh. Artinya nggak nyalain ke Kaisang tapi juga tidak membenarkan gitu ya. Lalu saya carilah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang dibatalkan MK, bahwa sebenarnya politik dinasti yang terkait adanya relasi patron klien di antara calon-calon itu kan sudah dihapuskan. Nah, jadi kalau orang ingin melarang politik dinasti, buatlah aturan, teman-teman di DPR yang harus bekerja untuk itu yang pertama. Sebenarnya politik dinasti itu kan adalah kekuasaan yang diturunkan secara langsung, Mbak Anggi. Jadi misalnya Mbak Anggi adalah raja, maka otomatis anaknya Mbak Anggi adalah raja penerus dan sebagainya. Nah, demikian juga yang terjadi di kerajaan, sistem kerajaan, atau kita kesultanan juga masih ada kan otomatis turun. Tapi kita kan dalam sistem demokrasi tidak demikian. Nah, karena itu orang lalu mempertanyakan, loh kok Kaisang Gibran bisa katanya gitu. Apakah dia itu sekedar melewati istilahnya itu demokrasi substantif. Jadi artinya dilegalkan segala yang syarat yang bisa dia penuhi, yang penting dia bisa mencalonkan diri. Lalu saya pertanyakan, ketika kita menjalankan demokrasi saat ini kan yang memilih itu bukanlah DPR. Itu soal kenapa juga saya salah satunya orang yang menolak pemilihan dikembalikan kepada DPR. Karena orang-orang DPR itu bisa dikuasai secara langsung oleh penguasa. Jadi dan kamu ini dan ya. Kalau rakyat itu tergantung pada pendekatan dan persuasi politik yang dia lakukan. Lalu kalau ditanya patut atau tidak, kita bertanya nih, seandainya anak saya, dia punya kapasitas, kebetulan dia kerja jauh gitu ya, gajinya 10 kali lipat dari gaji saya. Lalu kemudian dia berpikir, Bunda saya pengen pulang deh ke Indonesia, pengen nyalon. Apa karena ibunya pernah masuk di TV One, lalu kemudian orang, oh ini kesempatan anaknya. Apakah patut anak saya mencalonkan? Itu saja saya menarik garisnya. Jadi terlepas apakah seorang Kaisang adalah anaknya Presiden Jokowi yang kata Mas Henry tadi pinter banget memilih bapak. Padahal kan sebenarnya orang dilahirkan tidak pernah bisa memilih siapa-siapa. Nah ternyata kalau kita kaitkan dengan berbagai teori yang ada, mungkin Prof. Musni dan Bang Henry pernah membaca teori motivasi dari McClellan yang dikembangkan oleh Bertal Company tentang need for power, need for achievement, sama need for affiliation. Tiga soal itu yang membalut bagaimana seseorang masuk dalam lingkaran kekuasaan. Mana yang lebih dominan? Poinnya, Mbak Lely, berarti kalau dia sepanjang dia punya kapasitas ya nggak masalah kalau dia mau maju. Nggak masalah kalau dia punya kapasitas. Nah pertanyaan soal kapasitas, apakah PSI yang melihatnya? Tadi PSI kan udah cerita nih, saya tidak tahu apa benar atau tidaknya ya Mbak Cerilia, mohon maaf. Tapi kalau kita melihat perjalanannya, teriakan Kaisang tadi kan merdeka, gitu bukan merdeka penutup pidatonya gitu kan. Seolah-olah partai-partai lain sebenarnya juga sudah memburunya. Jangan lupa kenapa Jawa Barat mengajak Deddy Yusuf, Deddy Miswar dan sebagainya karena popularitas. Jadi saat ini Kaisang populer loh. Populer itu yang dibidik. Orang artis saja masuk calon anggota peduli amat dapat terpilih atau enggak. Nah salahkan siapa? Salahkan undang-undangnya dan partai politiknya. Yang bikin aturannya juga partai jangan politik. Salah orang. Tapi mungkin dia memang diojok-ojok nih istilahnya apa ya, diojok itu dicuil-cuil ya. Ayo kamu maju aja, mumpung ini kesempatan. Kamu populer, kamu punya duit lah istilahnya pada saat ini dan seterusnya. Ini kita bicara Kaisang nih, putra presiden. Tadi Bung Henry udah bilang nih mengikuti kakak-kakaknya yang lain. Tapi Mbak Lely bilang ya sepanjang seseorang itu punya kapasitas, apalagi dia punya popularitas sekarang, kenapa enggak gitu loh. Kalau Anda melihat dari kacamata sosiologi nih, kita butuh lagi nggak nih ada anggota keluarga presiden untuk memimpin di daerah? Terima kasih. Saya ingin melihat kepada ketentuan di konstitusi kita. Ada TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebetulan saat itu saya di DPR, Pak. Jadi saya ikut berjuang bagaimana lahirnya undang-undang TAP itu. Yang kedua,
ada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN lagi. Pertanyaan ini kita ingin sampaikan, apakah dengan munculnya Gibran, munculnya Bobi kemudian dengan Kaesang. munculnya Kaesang ini bukan KKN. Kalau kita lihat Kalau kita lihat kan enggak, Prof. Kan kalau kita dipilih lihat langsung oleh pengertian, masyarakat. kalau Tidak- kita lihat bukan- pengertian bukan ya. Pak Presiden yang menunjuk mereka. Ya, begini, kalau kita lihat dari pengertian nepotisme itu, memang masuk dalam lingkaran itu. Tadi saya ingin merespon apa yang disampaikan. Memang ada yang namanya, ya, ada yang namanya apa itu politik patrionisme. Patrionisme, ya. Politik itu di situ menjelaskan neo. Jadi yang baru itu sendiri tidak lagi langsung. Kalau raja tadi saya sampaikan langsung, saya pilih Ya. kau menjadi ini, menjadi itu. Penerusnya, misalnya. Tetapi ini melalui partai politik. Melalui partai politik itu kemudian digunakanlah kekuasaan ini untuk terpilihnya yang dicalonkan itu. Jadi ini barangkali yang menjadi persoalan kita, dan saya ingin mengingatkan. Saya tahu persis Soeharto itu dijatuhkan dengan isu KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Sebentar Prof. Tadi Anda bilang digunakan kekuasaan untuk memenangkan. Tapi kalau untuk dua yang lain kan kita tahu tidak ada penggunaan kekuasaan oleh Pak Jokowi untuk anaknya maju kan. Itu patut diduga. Karena patut takutnya serius diduga. nanti ini tuduhan Ya, ini. enggak, Berbahaya. itu enggak patut diduga itu langsung ada pengaruh kekuasaan di situ, Pak. Oh gitu. Karena anak presiden gitu. Iya, mungkin pasti ada mempengaruhi. pengaruhnya apa semua. Oke. Nah, inilah yang menyebabkan lahirnya tadi TAP MPR nomor 11 1998, kemudian Undang-Undang nomor 28 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Kenapa? Karena pada saat itu Pak Harto ngangkat Mbak Tutut. Nah, ya. inilah yang kemudian menjadi isu sentral, jatuhlah Pak Harto. Nah, saya tidak ingin ini terulang seperti itu. Enggak lah kayaknya ya. Karena kalau kita lihat sekarang ya mudah-mudahan. tidak seperti itu. Iya. Pak waktu Tutut 30 tahun berkuasa. Iya, 30 tahun. Ini baru berapa, Pak? Inilah masalahnya. Ya. Saya juga Jadi kita ingin kalau boleh mengingatkan diselingi. masalah Oke, ini. mengingatkan Ya, Prof. mengingatkan. Poinnya mengingatkan tadi. Ya. Kalau soal di DPR, mungkin penelitian saya ya, satu-satunya yang menelisik bagaimana relasi patron klien itu terjadi di DPR. Terutama pada saat pemilihan itu berdasarkan sistem tertutup. Siapa yang dekat dengan ketua partai, dialah Dia yang akan menjadi potensi nomor maju, urut ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Termasuk yang Pak Musni nyatakan. Yang pertama, waktu itu kan hanya ada 500 orang anggota DPR. Mereka terdiri dari berbagai fraksi dan hanya ada 3 fraksi dari partai politik. PDI, bukan PDIP ya, PDI, Golkar dan Golkar dan P3. Lalu ada fraksi utusan daerah, fraksi ABRI dan lain-lain dan seterusnya. Nah, mereka yang dari fraksi-fraksi inilah yang direkrut berdasarkan relasi patron klien. Jadi saya katakan pada Pak Musni, nama teorinya adalah teori relasi patron klien dan tokohnya adalah Scott dan Roniger. Nah, kalau Anda lihat ini relevan nggak dengan posisi belum kondisi dulu Kaesang kita dan jelaskan sekarang. Gibran dan Bobi ini? Relasi patron klien itu adalah seseorang diletakkan posisinya sebagai si patron dan yang kedua sebagai si klien. Si patron punya kekuasaan, wewenang, jabatan, itu yang Pak Musni maksudkan Presiden Jokowi. Si klien adalah anaknya, tapi belum tentu juga anaknya, yang lain juga bisa kalau dia dekat dengan Pak Jokowi. Itu berlaku kalau kita ingin melihat motivasinya tadi yang 3 yang saya sebutkan. Nah, sekarang dari sisi mana kita melihatkan? Yang Pak Musni lakukan bisa, tapi kan persepsi publik bisa beda-beda. Tergantung kepintaran dia membidiknya, juga kemampuan mereka yang mengusung untuk menjelaskan apakah benar ini disuruh Pak Jokowi. Kalau saya melihat sebelumnya Pak Jokowi mungkin tidak menyuruh, tapi saya bilang tadi dicuil-cuil oleh PSI, lalu kemudian dilaporkan. PSI nih yang Iya, cuil-cuil nih, Mbak cuil-cuil Seri. PSI, lalu mungkin PSI kan teman-temannya di Udah partai lain banyak, lalu mereka bisa berkomunikasi politik, gitu yang terjadi. Berarti masih masuk demokratis dong ya Bu Leli ya?
Ya intinya saya bilang tadi kalau kita semua mau buka semua teori, karena saya sama Mas Henry, Pak Musni ini adalah akademisi, jadi kita nggak boleh ngomong karena berdasarkan motif yang lain kecuali sebentar. akademis. Oke, gitu loh. Seril, kita kan mau lihat, jadi PSI jangan-jangan melihat memang karena Kaisang selain populer ya memang karena Kaisang anak presiden. Iya, fansnya lebih besar, jangan kan gitu, Kaisang PSI. yang populer bukan anak presiden aja dicari gitu Apalagi kan. anak presiden dan populer Gitu. gitu. Oke, misalnya gini ya, di DKI Jakarta sendiri kita juga bikin rembuk rakyat dan bukan anak presiden tuh. Sebenarnya kalau kita mau, misalnya kita mau pansos doang, kenapa nggak Kaisang kita tarik aja ke DKI? Tapi memang waktu itu ya Ada yang orang-orang ngurus pansos ya, PSI ya, orang-orang di sini ya pasti banyak lah netizen gitu ya, atau oke. ya ada aja lah hatersnya namanya partai gitu ya, nggak kita kan nggak bisa bikin happy Biasanya semua hands pihak. up tuh yang suka bilang begitu. Nah, Pak tapi Ma'ruf nggak terpilih, keponakan Pak Prabowo nggak terpilih kan buktinya kan. Kurang populer barangkali. maksudnya gini loh, kalau Nggak memang level-level PSI sama cuman Kaisang karena sama anak contohnya. anak presiden, ya kita usung aja ke DKI. Tapi kan kita bener-bener nih hanya menampung aspirasi dan kebetulan Depok yang mencuatkan duluan, terus mereka langsung bikin coba mungkin mereka tanya-tanya, bikin survei kecil-kecilan gitu ya, ambil sampling dan ternyata konsisten nih sampai langsung ada gerakan relawan. Nah, gerakan relawan itu bukan hanya PSI yang membentuk tentunya ya, karena relawannya benar-benar organik. Ya kalau orang PSI berapa biji sih, kita kan partai kecil ya. Nah, lalu kalau misalnya Baiknya Mbak, gimana? Ininya kekuasaan PKS lagi loh. ya karena gini, memang orang-orang Depok ini sepertinya mereka sudah gerah dan mereka merasakan harus ada game changer di sini dan Oke. dirasakan ya mungkin mereka merasa emang Kaisang game changernya karena anak ini out of the box. Saya baca dan- tuh pimpinan DPC-nya PSI bilang warga Depok frustasi selama 20 tahun terakhir Gini katanya. aja, Dia kan gini, warga Ariel, Depok, jadi dia ininya gini loh. mewakili warga Apa, Depok bilang begitu. Hanya Kaisang yang mampu mengalahkan PKS di Depok. Waduh, luar biasa ya. Nah, Nah, tapi ini gini semua, lah. Makasih dukungannya. semua sudah membahas dengan serius. Bagaimana dengan Kaisangnya sendiri? Kita lihat nanti bagaimana Oke, sih oke, oke. Kaisang akan menyampaikan seserius apa sih dia. Kita akan simak tayangan yang usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi.